Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sampai jumpa lagi di channel YouTube kita, Bung Darkim, sahabat Bung Darkim. Nah, pada pagi hari ini kita sambil santai ya. Kita akan membicarakan masalah ya proporsional terbuka dan proporsional tertutup ya. Nah, para pemirsa, akhir-akhir ini kita banyak mendengar di media massa maupun di media televisi bahwa sistem pemilu di Indonesia ini pada tahun 2024 ada dua ya kemungkinan yang akan diterapkan ya di dalam pelaksanaan pemilu 2024 yang akan datang ya. Nah, pada masa di mana saja ya berada, nah ada dua ya sistem pemilu yang sering ya bolak-balik diterapkan di Indonesia. Di antaranya yang sangat lama sekali ya sudah digunakan itu ya sistem pemilu proporsional terbuka pemilu tertutup. Nah, dari zaman Orde Lama, Orde Baru ya sampai tahun 2009 ya kita masih menggunakan sistem pemilu proporsional tertutup. Nah, ya, setelah itu ya 2009 ke atas hingga saat ini ya, kita menggunakan ya, sistem pemilu proporsional terbuka. Nah, artinya semi distrik ya, tapi belum menuju distrik murni. Nah, tentunya dari ya dua sistem pemilu tersebut ya ada sebuah kelemahan ya, dan ada sebuah kelebihan. Nah ya, saya dalam kapasitas ini sebagai pengamat ya, ya apakah ya cocok untuk di negara kita ini, untuk negara berkembang ini, khususnya di Indonesia ini, untuk diterapkan sistem ya proporsional tertutup atau sistem proporsional terbuka, karena dua-duanya ada kelemahan. Tinggal Anda sebagai pemirsa nanti ya dia mengambil kesimpulan sendiri yang mana mestinya yang harus diterapkan di Indonesia ini yang pas pada saat ini dan yang akan datang, para pemirsa ya. Nah, di sini para pemirsa lagi sedang di Indonesia ini lagi sedang adanya uji materi ya, oleh ada pengajuan oleh beberapa ya kelompok masyarakat, katakanlah kelompok masyarakat, walaupun dia mewakili partai misalnya ya, partai, tapi mereka sebagai individu sepertinya ya. Nah, untuk mengajukan judicial review tentang materi ya, sistem pemilu kita ya. Nah, sistem pemilu kita yang diajukan kemarin ya, sistem pemilu ya, terbuka, untuk diajukan lagi ya supaya kembali kepada tertutup ya. Nah, seperti tahun sebelumnya. Nah, itu kan pasti ada kelebihan dan kelemahan, dan yang sistem ya proporsional terbuka pasti ada ya kelebihan dan kelemahannya ya untuk diterapkan dalam sebuah negara. Nah, karena sekarang untuk di Indonesia nanti tinggal ya bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di sini ya sebagai pemirsa di channel YouTube Bung Darkim ini, di mana saja pun berada, kita simak ya. Nah, supaya ya saya tidak dalam posisi menentukan, artinya menilai bahwa ini yang cocok ya, ini yang cocok di Indonesia. Bapak-bapak secara seksual ini kan di alam demokrasi, yang silakan mengambil keputusan sendiri yang mana menurut pikiran ya para pengusaha di mana saja berada ya, yang mana yang pas ya. Nah, karena sepertinya di Indonesia ini ya sistem pemilu ini masih berkembang dinamis ya, masih mencari jati diri ya yang pas yang mana. Apakah tidak memungkinkan ditetapkan sekali yang mana yang betul-betul pas
kalaupun ada perubahannya sedikit-sedikit ya. Nah, yang pasnya tentunya ya dari segi berbagai unsur, dilihat dari segi efisiensinya, dilihat dari segi efektivitasnya, efisiensi dari biaya, waktu di dalam pelaksanaannya, mudah dan sulitnya. Nah, yang mana dari kedua sistem pemilu ini ya yang sudah pernah diterapkan di Indonesia, proporsional tertutup dan proporsional terbuka, yang ya memungkinkan untuk dijadikan standar di dalam kegiatan pemilu Indonesia untuk berikutnya, tahapan berikutnya ya, sehingga kita tidak perlu harus belajar terus menerus ya apa sih yang ini, bagaimana pelaksanaannya ini, bagaimana pelaksanaan. Nah, sesuatu itu kan akan menjadi lancar kalau sudah dilakukan itu terus menerus. Jadi masyarakat atau pelaksana pemilu tidak harus belajar dari awal lagi, mengingat dari awal lagi. Itu yang menjadi suatu efektivitas dari suatu kegiatan atau suatu sistem ya pemilu ya yang bisa diterapkan. Nah, kita akan lihat di sini ya, apa sih kelebihan dan kekurangan sistem ya proporsional terbuka dan tertutup di sini ya. Nah, kita lihat ya, di sistem proporsional terbuka adalah sistem pemilu di mana pemilih memilih langsung wakil-wakil legislatifnya, sedangkan dalam sistem proporsional tertutup pemilih hanya memilih partai politiknya saja. Nah, ya di dalam sistem ya, proporsional terbuka, jadi masyarakat itu memilih, mengenal ya orang yang dia pilih, dia langsung memilih ya. Jadi dia tahu karakter, track record ya daripada caleg itu sendiri, calon legislatif itu sendiri ya, yang akan dia tentukan pilih ya. Nah, sementara di proporsional tertutup itu kan yang menentukannya itu ya partai ya, setelah ya dilakukan pemilihan ya, setelah dilakukan ya pemilu itu sendiri. Nah, partai yang menentukan siapa yang ya bakal ditempatkan ya, kalau berapa jumlah partai yang mendapatkan kursi. Misalnya ya salah satu partai A mendapatkan kursi 3 kursi ya dalam satu ya daerah pemilihan ya. Nah, tinggal partai memilih siapa ya figur-figur ya kader-kadernya yang akan didudukkan ya untuk menjadi anggota dewan tersebut. Rakyat tidak tahu, karena rakyat hanya bisa memilih ya partai saja, dia tidak memilih langsung ya orangnya, caleg yang dia inginkan. Nah itu ya. Nah, sementara kalau sistem terbuka dia langsung menentukan siapa caleg yang sudah ditampilkan oleh partai yang dia inginkan, yang sesuai dengan hati nuraninya ya, track recordnya dia sudah mengetahui ya. Nah ini ya yang bagusnya di sistem distriknya ya kan, dia sistem proporsional terbuka. Nah, kita lihat lagi ya kelemahan dan ya, kelebihan ini masih dalam tahap ulasan dalam garis besar beberapa pemirsa ya. Nah, dalam sistem proporsional tertutup, partai politik mengajukan daftar calon yang disusun berdasarkan nomor urut. Nah, itu yang saya katakan tadi ya. Misal partai itu dapat 3 kursi, nomor urut 1, nomor urut 2, nomor urut 3. Nah, itu yang duduk ya. Jadi tidak berdasarkan suara terbanyak ya. Nah, partai menentukan siapa yang akan mereka duduki di kursi legislatif itu ya. Nomor urut ditentukan oleh partai politik katanya. Ini saya baca di ya kompas.com ya. Nah, kemudian melalui sistem proporsional tertutup, setiap partai memberikan daftar kandidat dengan jumlah yang lebih dibandingkan dengan jumlah kursi yang dialokasikan untuk ya satu daerah pemilihan dapil. Nah, kalau proporsional tertutup, jadi setiap partai ya, dia akan menempatkan ya lebih jumlah calon daripada jumlah yang ya, harusnya ya, jumlah kota yang harusnya pada dapil tersebut. Jadi misalnya kalau 10 kota yang bakal ya direbut dalam satu dapil tersebut, dia bisa menempatkan 15 atau bahkan 20
di situ ya. Nah, namun ya rakyat tidak mengetahui siapa ya, calon yang akan mereka tempatkan. Nah, itulah artinya memilih kucing dalam karung. Kalau ibaratnya kalau kata ya sebuah kata memilih kucing dalam karung, itu masyarakat rakyat pemilih tidak mengetahui siapa ya calon yang harus mereka pilih, karena mereka hanya memilih ya partai saja ya di dalam pemilu ya, itu dalam proporsional tertutup ya. Nah, kemudian dalam proses pemungutan suara dengan sistem proporsional tertutup, pemilih hanya memilih parpol, yaitu ya memilih. Kemudian setelah perolehan suara dihitung, maka penetapan calon terpilih ditentukan berdasarkan nomor urut. Nah, itu yang proporsional tertutup tadi ya. Sedangkan dalam sistem proporsional terbuka, pemilih akan memilih satu nama calon anggota legislatif sesuai dengan aspirasinya. Nah, sedangkan dalam sistem proporsional terbuka, pemilih dia memilih satu saja. Dia tidak akan memilih dua, dia tidak akan memilih tiga, satu. Ya, dalam satu dapil dia bisa memilih kabupaten, tingkat kabupaten dalam satu partai A ini yang dipilih, di tingkat provinsi dia bisa pilih yaitu partai B, dalam ya di pusat dia bisa memilih partai C. Nah ya, sesuai dengan yang dia inginkan, yang dia kenali tentang ya track record dan latar belakang caleg itu sendiri. Itu kelebihannya, jadi kedekatannya lebih dekat ya. Nanti setelah terpilih caleg itu ya dia mengenal ya, artinya konstituen juga mengenal calegnya ya. Nah, yang paling khususnya ya tentunya para konstituen itu, para pemilihnya akan pasti mengenal ya calon legislatif yang dia pilih ya, tidak memilih ibaratkan memilih ya kucing dalam karung ya, atau memilih apapun ya yang ada di dalam karung, yang jelas itu tak nampak ya. Nah, ini yang kelemahan dalam sistem proporsional tertutup, tidak seperti proporsional terbuka ya pemirsa. Dalam sistem proporsional terbuka, partai memperoleh kursi yang sebanding dengan suara yang diperoleh. Ya, dia akan memperoleh dalam sistem terbuka nih memperoleh kursi yang sebanding ya dengan suara yang mereka peroleh. Nah, jadi dia juga akan menampilkan jumlah calegnya sesuai dengan kota daripada ya jumlah kursi yang direbut pada satu dapil tersebut, baik kabupaten, provinsi maupun ya pusat ya pemirsa. Setelah itu penetapan calon terpilih berdasarkan suara terbanyak. Nah, kalau sistem proporsional terbuka, dalam satu partai itu, kalau misalnya dalam satu partai itu ya hanya mampu dapat satu kursi ya setelah ada pembagian jumlah kursi yang direbut pada satu dapil tersebut. Seandainya ya pembagiannya satu partai itu ya masih bisa dapat kursi kedua dari terakhir atau yang pertama dari terakhir, walaupun dia tidak memenuhi kota jumlah suara yang dia rebut oleh salah satu caleg dalam satu partai itu, tapi secara total partai itu masih bisa mendapat satu kursi. Misalnya dari 10 kursi dia masih bisa dapat 8 kursi ya, urutan ke-8 ya, dia 2000 misalnya itu 3000 dari 5000 kota, dia masih bisa mendapatkan kursi. Nah, di situ siapa yang terbanyak ya, dari ya satu partai itu. Nah, yang terbanyak itulah yang berhak untuk menduduki ya kursi di dewan pada ya masing-masing tingkatan. Katakan kalau kabupaten ya kabupaten, provinsi ataupun di pusat sana. Nah ya para pemirsa, jelas akhirnya ya kalau suara terbanyak, nah dia caleg itu bersaing. Yang kedua, mampu ya meminimalisir praktik politik uang ya.
artinya mampu memperkecilkan politik politik uang. Kalau sistem proporsional tertutup itu kelebihannya. Kenapa? Dia kampanye partai ramai-ramai dan masing-masing partai ramai-ramai untuk meraih suara. Dia hanya mengarahkan kepada konstituennya, kepada masyarakat, kepada rakyat, silakan pilih partai. Bukan dia memilih orang yang diduduki untuk dicalon di legislatif kemudian ya setelah pemilu. Jadi dia lebih minim biayanya ya, karena partai itu ramai-ramai bergerak untuk mencari suara partai ya. Jadi persaingan antara individu di dalam partai tidak ada ya. Kemudian yang ketiga, kelebihan sistem proporsional tertutup adalah meningkatkan peran partai politik dalam kaderisasi sistem perwakilan dan mendorong institusional partai. Nah, ketiga, parpol itu kelebihan dari proporsional tertutup, parpol itu bisa ya melakukan kaderisasi terhadap ya anggota-anggotanya yang mana yang ya bagus untuk ya ditempatkan sesuai dengan keahlian kemampuannya ya. Jadi dia bisa memilih ya, karena tidak berdasarkan suara terbanyak yang dipilih oleh rakyat. Parpol yang memilih itu sendiri ya, pemirsa. Jadi di sini peran parpol besar ya untuk melakukan kaderisasi ya. Kemudian sedangkan kelebihan sistem proporsional terbuka adalah mendorong kandidat bersaing dalam memobilisasi dukungan massa untuk kemenangan. Nah, masing-masing kandidat ya, kalau dalam sistem proporsional terbuka, masing-masing kandidat atau caleg itu sendiri dalam satu parpol ya dia bersaing dalam memobilisasi dukungan massa untuk kemenangannya masing-masing. Maka di dapil yang masing-masing ya. Kemudian terbangunnya kedekatan antara pemilih dengan kandidat ya, jelas ya, pemilih kandidat itu atau calon legislatif itu harus dekat dengan rakyat supaya dia bisa dipilih. Maka hubungan emosionalnya tinggi, artinya kedekatannya tinggi ketimbang yang tertutup ya. Kalau tertutup kan kita tidak tahu karena kita milih partai saja rakyatnya ya. Nah, kemudian pemilih dapat memberikan suara secara langsung kepada kandidat yang dikehendakinya. Kenapa? Sudah ditampilkan calon dari masing-masing partai, yang mana yang dipilih oleh rakyat ya. Dia bisa memilih sendiri sesuai dengan yang dia ketahui tentang kandidat itu ya, baik dari track record ya, dari karakternya, latar belakangnya ya, kedekatannya dengan masyarakat, kepeduliannya terhadap masyarakat ya. Nah, pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung kepada kandidat yang dikehendakinya. Kemudian yang keempat, partisipasi dan kendali masyarakat meningkat sehingga mendorong peningkatan kinerja partai dan parlemen. Nah, partisipasi dan kendali masyarakat meningkat sehingga mendorong peningkatan kinerja dan partai dan parlemen. Nah, begini. Karena ini sistem proporsional terbuka yang menampilkan calon itu ya untuk dipilih langsung oleh rakyat, jadi rakyat itu bisa mengontrol dari calon yang dia pilih ya, apa-apa yang menjadi janji mereka di masa kepada masa kampanye. Jadi mereka pasti bisa menuntut itu. Saya dukung Anda mesti bantu daerah ini ya, begini sesuai dengan janji Anda. Jadi tidak janji tinggal janji. Nah, kalau proporsional tertutup, masyarakat tidak bisa menuntut. Kenapa? Yang ditampilkan soal partai, tinggal menuntut partai saja yang untuk berbuat banyak ya. Nah, tapi kalau ini kan orang per orang yang dipilih, jadi mereka bisa menuju kepada orang tersebut untuk berbuat di dapilnya karena mereka punya hak, karena mereka sudah memilih supaya dia duduk
Nah, ini kelebihan kalau yang terbuka ya. Nah, partisipasi masyarakat ini ya, kendali masyarakat meningkat sehingga mendorong peningkatan kinerja partai dan parlemen, sehingga ya yang dulu itu berusaha ya untuk maksimal memperjuangkan daerah dapil pemilihannya. Kalau tidak, dia suatu saat akan ditinggalkan oleh konstituen pengusaha. Akan tetapi sistem proporsional tertutup juga mempunyai beberapa kelemahan ya. Nah, ini kelemahan proporsional tertutup ya. Pemilih tidak punya peran dalam menentukan siapa kandidat caleg yang dicalonkan dari partai politik. Ya, karena itu partai yang menentukan. Tidak responsif terhadap perubahan yang cukup besar. Ya, kenapa? Karena kandidat yang ditempatkan itu untuk bergerak ya di dapil di daerah pemilihannya itu ya, di mana dia berada ya, karena dia dipilih oleh partai, dia tidak begitu. Oke, sedangkan kita lihat lagi kelemahan dalam sistem ya proporsional terbuka, itu juga ada kelemahan ya. Itulah masing-masing sistem itu pasti ada kelemahan ya. Nah, nanti tinggal yang mana yang kelemahannya lebih sedikit ya, kelebihannya yang lebih besar, disesuaikan dengan ya negara itu sendiri, yang mana yang tepat untuk menjadikan standar di dalam sistem pemilu ya. Yang pertama tadi ya, sedangkan kelemahan sistem proporsional terbuka adalah ya membutuhkan modal politik yang cukup besar sehingga peluang terjadinya politik uang sangat tinggi. Itulah yang sering juga berbagai berita burung, isu-isu bahwa adanya serangan fajar dan sebagainya kalau dalam sistem proporsional terbuka, karena kandidat mesti harus banyak mendapatkan suara daripada kandidat lain dalam satu partai termasuk di luar partai ya. Itu ada kemungkinan yang bakal terjadi, walaupun tidak semua seperti itu ya. Ini ya, sebuah indikasi. Kemudian kelemahan berikutnya proporsional terbuka, perhitungan hasil suara rumit. Ini memang rumit, dia harus satu persatu kandidat ya yang dihitung ya, baik dari tingkat TPS, PPS, PPK ya, KPU, kabupaten, provinsi, pusat, memang rumit ya. Kemudian sulit menegakkan kota gender dan etnis, jadi susah dalam menentukan kota perempuan karena ini menyangkut persaingan mendapatkan suara terbanyak ya. Bisa saja perempuan yang lebih banyak, bisa saja laki-laki yang lebih banyak, tergantung ya perjuangan dari masing-masing ya, cari itu sendiri, tergantung dari partai berapa banyak menempatkan perempuan dan yang laki-laki untuk bersaing, dan siapa yang paling banyak untuk yang berhasil mendapatkan suara ya. Kemudian munculnya potensi mereduksi peran parpol. Ini peran parpol kan memang ya semakin lemah karena apa? Kandidat yang banyak berjuang parpol untuk mereka bisa dicalonkan ya. Jadi perjuangannya banyak di masing-masing individu yang dicalonkan oleh parpol. Kemudian persaingan antar kandidat di internal partai. Ya, dia bersaing karena suara terbanyak, siapa yang tertinggi ya dia yang duduk. Kalau dalam satu partai itu mendapatkan ya satu misalnya mendapatkan kursi setelah melalui pembagian ya jumlah apa namanya kota kursi dengan jumlah suara yang didapatkan oleh parpol. Nah, para pengusaha dengan saja memberada demikianlah tadi ya yang tentang kelemahan dan kelebihan daripada proporsional tertutup dan proporsional terbuka. Nah, pengusaha ya menghadapi tahun 2024 ini ya, tinggal Anda yang menentukan yang mana yang terbaik, proporsional tertutup ataupun proporsional terbuka. Tapi alangkah baiknya ya yang sudah ada itu yang diperbaiki. Apa yang menjadi kelemahan? Misalnya proporsional terbuka yang kita terapkan sekarang, kalaupun menghindari daripada banyaknya biaya
bagaimana mengantisipasi supaya bayar bisa lebih efisien. Kalaupun takut banyak politik uang, bagaimana mengantisipasi